Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh hadirin. Yang terhormat PLH Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Bapak Dr. Andes Nasruddin MA. Yang kami hormati Ketua Komponen 1. Yang kami hormati tim PMU Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati tim PCU Provinsi Aceh. Yang kami hormati Bapak Ibu Panitia Pusat dan Provinsi. Yang kami hormati dan teristimewa seluruh hadirin peserta kegiatan bimbingan teknis BKBA Provinsi Aceh pada hari yang berbahagia ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan kegiatan bimbingan teknis BKBA Provinsi Aceh hari ini tanggal 5 September 2022 bertempat di Hotel Grand Arabia Banda Aceh. Kita mulai. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami muliakan, mengawali acara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Madrasah dipimpin oleh Ibu Nurmayani, Kepala Madrasah Min 15 Aceh Besar. Hadirin dimohon berdiri.
Kami persilakan hadirin untuk duduk kembali. Acara selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Ustadz Alvin Nur RC. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء من المشركين
Acara selanjutnya, laporan Ketua PCU diwakili oleh Sekretaris PCU. Kepada yang kami hormati, Bapak Salimuddin SAG, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dari unsur PMU sudah sampai di sini bersama rombongan. Yang saya hormati Bapak PLH Kabid yang sudah berhadir bersama kita, Bapak Khalil juga support Sarpas, dalam hal ini beliau sebagai ketua komponen 1. Kemudian ada tim inti provinsi dan tim inti kabupaten kota. Kemudian yang saya hormati semua peserta yang sudah hadir di Grand Arabia ini. Melalui kegiatan ini saya mohon izin Bapak PLH Kabid melaporkan sedikit kegiatan ini. Kegiatan BIMTEK BKBA 2022 ini berlangsung di Grand Arabia. Kegiatan ini adalah gelombang kedua setelah yang pertama sudah berlangsung dengan sukses di Aceh Tengah beberapa hari yang lalu. Kemudian setelah di sini nanti ada yang ketiga atau yang terakhir, itu di Aston di Medan. Kegiatan Intek BKBA tahun 2002 ini didasari atas Surat Dirjen Pendis Kementerian Agama RI nomor 1086/PMU MDKR HM 8 Romai 2022 tanggal 15 Agustus tahun 2022. Kemudian perlu melaporkan bahwa pada gelombang yang pertama di Aceh Tengah itu menghadirkan 63 kepala madrasah yang menerima bantuan BKBA, dan semua yang diundang hadir. Namun ada satu peserta yang musibah, artinya beliau kecapean dan dirawat di rumah sakit, dan mudah-mudahan segera akan pulih. Kemudian di Banda Aceh ini ada 61 orang peserta yang sudah hadir di sini. Ini semua adalah penerima bantuan BKBA tahun 2022 yang ada yang berasal dari Banda Aceh, Sabang, Aceh Selatan, Aceh Besar, dan Pidi. Kemudian acara ini akan berlangsung tanggal 5 hari ini sampai dengan tanggal 7. Kami sangat berharap bahwa kegiatan ini akan menjadi dasar penerima BKBA tahun 2022 ini untuk dapat memaksimalkan pemanfaatan dananya. Kemudian kita juga semua berharap juknis yang sudah ada supaya bisa dijadikan pedoman dalam pemanfaatan dana bantuan BKBA ini. Selanjutnya, semoga acara ini dapat berjalan lancar dan tidak ada yang meninggalkan BIMTEK ini sebelum acaranya berakhir pada tanggal 7 September nanti. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan selaku Ketua Panitia sementara, karena yang Bapak
PCU-nya sudah berada di Jakarta. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, tamu undangan yang kami muliakan, acara selanjutnya kita dengarkan bimbingan dan arahan sekaligus berkenan membuka secara resmi kegiatan bimbingan teknis BKBA tingkat Provinsi Aceh Angkatan 2 disampaikan oleh PLH Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Nasruddin MA, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Asyhadu an la ilaha illallah ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfuduna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahu adzim. Pertama dan utama sekali, mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahman rahimnya Allah, pada siang menjelang sore oleh Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita yang alhamdulillah pada saat yang berbahagia ini kita telah sama-sama berada dalam ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan BIMTEK, bantuan kinerja dan bantuan afirmasi tingkat madrasah tahun 2022. Selawat dan salam juga mari sama-sama kita serahkan ke hadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Rasulullah telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Konsultan Pak Muslih yang tadi jam 11 dari Jakarta telah sampai di hadapan kita. Yang kami hormati Bapak Sukor Kelembagaan yang juga sebagai Ketua PCU pada hari ini. Kemudian Bapak Sukor Sapras selaku Ketua Komponen 1 pada kegiatan kita ini. Bapak Pemadari, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari pimpinan madrasah yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Salam dari Bapak Kakak Noel yang seharusnya berdiri di sini membuka kegiatan adalah Bapak Kakak Noel sendiri. Pak Kakak Noel jam 4 ini sekarang sudah berada di bandara bersama Pak Kabid menuju ke Jakarta. Maka oleh karenanya menugaskan kepada kami untuk memberikan sambutan ala kadar dan sekaligus membuka kegiatan ini. Maka wajar-wajar saja apabila dalam arahan dan bimbingan nanti banyak kekeliruan, banyak bahasa-bahasa yang kurang tepat,
kita baru latihan berdiri di depan. Bapak Ibu yang kami hormati, sekitar 300 tahun yang lalu, dalam satu seminar internasional ada seorang profesor itu mengatakan di depan para peserta seminar seperti ini, wahai saudara-saudaraku semua, 300 tahun yang akan datang, katanya, itu pada saat itu orang akan menunaikan ibadah haji dalam tempo 1 hari, dalam kurung 8 jam, katanya 300 tahun yang lalu dalam forum internasional. 300 tahun yang lalu itu, kenapa kenapa Pak Prof itu mengatakan? Karena pada saat itu orang menunaikan ibadah haji memakan waktu 6 bulan. Dengan dayung sampan baru sampai ke sana. Makanya pendengar itu merasa heran, malah ada yang tertawa. Tapi sesungguhnya 300 tahun itu yang sudah lewat, hari ini sudah sampai 300 tahun itu. Apa yang terjadi, apa yang dikatakan oleh profesor sudah menjadi kenyataan. Rupa-rupanya kalau kita membuka ayat Al-Quran terdapat di dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai jamaah jin dan manusia, apabila kamu sanggup menembus langit, sanggup menembus bumi, silakan engkau tembus. Kamu tidak sanggup menembus kecuali dengan ilmu pengetahuan. Dan kalau seandainya saya juga sambil berdiri di sini, sambil memberi sambutan mengatakan juga, wahai kawan-kawan semua, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, 100 tahun yang akan datang, orang akan menunaikan ibadah haji bukan 8 jam, tapi 1 jam. Apakah ini bisa terjadi? Bisa. Kun fayakun, jadi dah ia, dengan syarat dia menuntut ilmu pengetahuan. Dan pada saat itu 100 tahun yang akan datang, kalau orang mengajak hari ini, ayo kita ngopi di Ulekareng, di Cutnun. Tapi pada saat itu orang ngopi di angkasa. Di sana sudah ada warung kopi. Kita tertawa kadang-kadang kalau mendengar, tapi sesungguhnya yang tidak mungkin itu akan mungkin selama kita terus berusaha. Tidak sanggup melainkan dengan ilmu pengetahuan. Makanya di waktu kita kecil di sekolah, oleh guru-guru kita masih mengejakan ale dua bare tuan, ale dua bare UN, anakum inakum unakum wujud kita maka mukhalaqatul lawadis qiyam binafsi dan seterusnya. Guru-guru kita ada yang mengatakan itu orang-orang barat sudah naik ke bulan. Pada saat itu kita tidak percaya. Kenapa? Pengetahuan kita masih setingkat SD ataupun MI. Tapi hari ini sudah menjadi satu kenyataan. Kita sudah pergi dari dusun yang jauh di sana, di seberang gunung sana. Kita sudah datang ke kota. Kita sudah belajar. Rupa-rupanya sesuatu yang tidak ada, yang tidak pernah kita pikirkan, hari ini sudah terjadi. Ini masih ada hubungan juga dengan kegiatan kita. Kita dulu ada di waktu kita kuliah perlu uang harus melalui surat dengan mobil Birin Express. Tapi hari ini punya abang di Jakarta, punya abang di Texas, dalam waktu menit masuk suara kita ke kantong abang kita yang ada di sana. Dunia yang luas menjadi sempit. Ini komunikasi informasi disebabkan karena pengetahuan. Bapak Ibu yang kami hormati, itu sekedar kalimat-kalimat hayalan. Yang hayalan itu ada yang bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Maka oleh karenanya hari ini dalam kegiatan ini, dulu orang-orang cerdas lahir di madrasah-madrasah yang memang ini tidak ada. Madrasah lahir dari masyarakat, membentuk kelompok, menjadikan satu gedung-gedung kecil, menjadikan madrasah MIS namanya. Tapi mereka yang di sana, di kampung di sana, dengan tidak ada apa-apa, dengan ikhtiar dan doa,
tapi hari ini menjadikan profesor-profesor di rata hampir semua gedung-gedung bertingkat. Itu orang-orang yang belajar dulu dengan air mata. Tapi hari ini apa jadinya? Sudah seperti ini. Kita ini orang-orang kampung yang ada di sini sekarang. Kampung kita di seberang gunung sana, tapi hari ini kita sudah ngomong seperti ini. Bapak Ibu sudah menjadi pimpinan. Berkat orang tua, berkat doa orang tua, dan air mata kita pergi untuk menuntut ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, hari ini semua fasilitas di madrasah. Kalau kemarin-kemarin di waktu kami masih mengajar juga, ada dana yang namanya dana bantuan miskin, ada yang namanya dana bantuan siswa berprestasi. Kita berekayasa terus di sana. Kenapa? Saat itu dana-dana itu masih kecil. Contoh, dana siswa miskin. Di sekolah kita sudah diminta data. Bapak Ibu ditulis surat dari Kanwil, tolong mempersiapkan data-data siswa miskin di madrasah. Ada siswa 120 di madrasah kita. Tapi ke 120 itu memang ekonomi memang cukup padat beri, sehingga kita usulkan yang cair 60 orang. Kita merekayasa pertanggungjawaban ini, walaupun saya bilang kita semua rekayasa, selama rekayasa itu tidak bertentangan dengan keuangan negara. Kalau bertentangan dengan keuangan negara, kalau di Banda Aceh itu di Kaju tempat, kemudian di Lambaro ada tempat, itu kalau salah. Tapi kita berani melakukan salah selama itu benar. Contoh, 120 orang di madrasah itu ke 120 orang kita usulkan untuk mendapat dana biaya miskin. Yang keluar 60 orang. Artinya apa? Semua kita diibaratkan dijemur dalam suatu lapangan yang begitu terik matahari, semua haus. Ke 120 itu haus. Tapi apakah rela kita seorang pimpinan memberikan minuman kepada 60 orang? Yang lain jangak saja. Misalnya, yuk kita membahas Aceh. Yang lain itu cuma melihat saja, kenikmatannya ada. Apa yang harus kita rekayasa? Ini sedikit sejarah yang perlu kita, mungkin sejarah ini sama juga kita alami dan kita lakukan. 60 orang Pak Muslih, 60 orang yang ada. Kita buat di sini per orang 800.000 menurut aturan negara. Kita buat 60 orang tanda tangan 800.000. Tapi itulah yang namanya jadi pimpinan yang hebat, kepala yang hebat. Itu pola pikir di sana harus berputar. Kita panggil ketua komite, Pak Ketua. Ini kita usul siswa miskin 120 orang, yang cair 60. Tapi ini nama-nama penerima kami sudah tulis 60 orang. Mereka kita undang bapak yang akan sampaikan kepada orang tuanya, jangan kepada yang bersangkutan. Sampaikan. Mereka tanda tangan di sini 800, tapi yang kami kasih adalah 500 kepada mereka. Yang tidak ada nama, kita kasih 300. Yang lembaran yang 300 itu kita sediakan juga yang lain, kertas lain. Kertas lain yang diterima. Ini yang akan kita pertanggungjawabkan kepada negara, dan ini kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dan jangan sampaikan kepada anak. Nanti anak sampaikan kepada orang tua, disampaikan di warung kopi. Tanda tangan 800.000 dikasih 500.000, yang 300 sudah diambil ke kepala. Kalau salah informasi. Nah ini harus kita lakukan. Terjadilah hari berganti bulan berganti tahun sampai inspektorat ke madrasah. Sampai ke inspektorat ke madrasah untuk memeriksa dana itu. Kita nampakkan kejujuran yang paling penting. Kejujuran Pak, 120 yang kami usulkan, 60 yang cair, mereka ini semua dalam keadaan miskin, fakir malah sebahagian. Ini perjawaban untuk Bapak. Dan ada rekayasa yang kami lakukan ini. Apakah ini bisa? Dan rekayasa bukan kepala sekolah yang ada cuma konsep menawarkan kepada komite, bermusyawarah secara bersama bagaimana kedudukan ini, halal ataupun bagaimana menurut hukum negara.
mereka rupanya sama juga dengan kita. Dia menjawab, itulah Pak, harus cerdas-cerdas kita. Kami pemeriksa itu dulu rupanya dari guru juga. Kalau seandainya dalam posisi itu yang kita hadapi di madrasah, kita tidak dapat menyelesaikan persoalan, kita pimpinan akan menjadi satu omongan dari masyarakat. Makanya walaupun mereka duduk-duduk dimanapun sambil ngopi, mereka ngomong-ngomong hal seperti itu, malah mereka mengatakan, cerdas hat Pak Kepalanya. Selama yang jangan apa, uang 300.000 sampai 20.000 untuk administrasi, ini masuk penjara. Ini masuk penjara Bapak-Bapak. Jadi ini perlu kita ingatkan kepada kita bersama. Karena saya dulu juga guru biasa, bukan guru biasa, dari guru honor. Yang kecil kadang-kadang kita pegabat juga itu kayak kalau udah arti. Mahanya pegabat tinggi-tinggi kan? Kenapa? Kita berasal dari guru honor. Dari guru honor terus honor, malah ada kawan-kawan yang honor cuma 3 tahun, 2 tahun. Malah ada ijazah, surat keterangan lulus, nasib. Ada kita 9 tahun lulus, alhamdulillah. Malah barusan di kantor dulu ada guru-guru yang sudah bakti 19 tahun. Ini sedang pendataan. Ya Allah, sudah punya cucu. Makanya kita jangan mengeluh. Pendapatan yang ada 5,5 juta dipotong 3.700.000 untuk bank, masih tertinggal. Masih tertinggal. Makanya yang ingin saya sampaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu dulu. Tapi sekarang, maju ke sekarang. Kemarin ada kegiatan di Birun. Saya mengatakan juga mewakili Bapak Kakadwil. Di waktu saya datang, kemudian bukan di Birun malah, di OSIS. Baru ini, ya Allah. Kemarin saya lihat mobil berserakan itu di jalan, bukan di parkir lagi, nggak muat. Siapa peserta? Kemudian Pak Salim juga, entah ketua panitia kemarin. Kepala sekolah, ya Allah. Kalau di PU, dinas PU, pengairan, wajar-wajar saja mereka ada naik mobil Fortune. Rupanya kepala sekolah madrasah kita kepala min. Fortune itu di depan PLN, ya Allah, seperti rapat rakor Pemda aja, kepala dinas. Makanya dalam posisi itu harus sering-sering kita duduk di waktu malam sesudah tahajud, memikirkan, jangan pernah berkeluh kesah kepada Allah, tapi syukurlah atas nikmat yang Allah berikan. Itu. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu jangan berlama-lama, karena saya kalau sudah pegang nih, ini sudah lupa kepada judul asli. Jadi Pak Musli memang sudah seperti itu ya Pak Muglis, mohon maaf. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu hari ini oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama sudah memberi bantuan, ada bantuan afirmasi, ada bantuan kinerja, ada SBSN, ada bantuan PIP, ada bantuan BOS, bantuan dan bantuan. Kalau ini kita tidak bisa menciptakan kader-kader kita lebih hebat daripada kita ke depan, kita termasuk orang-orang berugi. Guru-guru kita dulu SPG teman, tapi bisa menjadikan seorang profesor yang hari ini ngomong-ngomong di mana-mana oleh guru taman SPG. Tapi kita di sini ada doktor, malah ada profesor. Kalau seandainya murid-murid kita tidak bisa kita ciptakan yang lebih tinggi, setidaknya menjadilah orang-orang hebat di kampung sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan ini perlu kita renungkan secara bersama-sama. Banyak sekali dana bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka menciptakan generasi yang ke depan yang lebih baik. Ini selagi ingat, ini KSM insya Allah tanggal 10-11 September untuk tingkat provinsi. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu mohon untuk terus ikat pinggang yang kuat untuk menjadikan ada utusan dari Bapak-Bapak Ibu di sekolah, di madrasah Bapak Ibu untuk menuju ke tingkat nasional. Kita akan mengharumkan, kita akan membuktikan, walaupun kita tinggal di ujung barat, akan buktikan kepada mereka yang tinggal di kota Jakarta bahwa orang-orang Aceh memang hebat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kegiatan pimpin ini. Maka akhirnya
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bimbingan teknis, bantuan kinerja dan bantuan afirmasi tingkat madrasah tahun anggaran 2022 dengan resmi kami nyatakan dibuka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama kita ucapkan kepada Bapak PLH Kabid Penmas. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Dr. Andes Abdul Rahman. Kepada Ustadz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا وعن والدنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami muliakan, demikianlah rangkaian acara pembukaan bimbingan teknis BKBA tingkat Provinsi Aceh Angkatan 2 pada hari yang berbahagia ini. Saya Rahmi Rizky Mulia undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada itu kami harapkan untuk kesediaan yang lagi ke depan Bapak-bapak dulu untuk kita berkumpul bersama dengan narasumber. Oke, Bapak Haji tetap di tempat, tapi yang narasumbernya akan mengambil dulu untuk bisa berdiri, boleh berdiri. Oh, duduk aja, tetap duduk. Suara
3. Oke, lagi jempol. Ya. 1, 2, 3. Sampaikan dengan cinta. Oke, sampaikan dengan cinta. Ayo. Oke. Siap. Kalau saya bilang halo, jawabnya hai. Begini. Halo. Hai. Oke, ini tetap terrekod ya, tetap terrekod. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasi dan atensinya. Baik, terima kasih kepada Pak PLH Kabid Penat Kementerian Agama atau wilayah Provinsi Aceh. Baik, terima kasih Bapak sudah membuka kegiatan kita. Dan mohon izin Pak PH akan segera meninggalkan ruangan karena masih ada acara untuk diikuti lebih lanjutnya. Dan Bapak Ibu semuanya, sesuai jadwal setelah kita melaksanakan pembukaan ini, kita akan langsung mengikuti kegiatan berikutnya, yaitu tentang pemaparan tentang pemanfaat bagaimana penggunaan dana untuk bantuan afirmasi dan bantuan kinerja di tingkat provinsi untuk angkatan 2 ini. Nah, namun sebelum itu, sebelum disampaikan, jadi kita berikan waktu sebelumnya untuk bisa mengambil waktu untuk melaksanakan ataupun menunaikan ibadah sholat asar. Dan juga nanti snack juga sudah kita siapkan. Jadi sambil menunggu iklan yang sedang berjalan berikut ini, silakan Bapak Ibu untuk